Selamat berjumpa di dalam website kayanta.org. Website ini mempunyai satu rubrik yang khusus menjumpai beberapa hamba Tuhan yang sudah bisa menjadi teladan rohani. Rubrik itu kami beri judul rubrik teladan rohani. Kali ini adalah kesempatan perdana di mana kita akan menjumpai seorang hamba Tuhan, Ibu Susana Ham, yang sudah punya begitu banyak pengalaman melayani di berbagai negara. Mari kita jumpai beliau. Salam Ibu Susana. Shalom. Gimana? Apa kabar Ibu? Baik-baik. Ya. Kali ini Ibu bisa berbagi banyak pengalaman Ibu ya. Ya, sedikit. Melayani di banyak negara supaya pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Satu hal yang sangat ingin kami ketahui adalah perjumpaan Ibu dengan Juru Selamat. Ya, bisa Ibu ceritakan bagaimana Ibu berjumpa dengan pribadi yang luar biasa itu, dan di mana Ibu menerima dia, di mana Ibu dibaptis, lalu di gereja mana yang melayani? Ya. Bolehkah Ibu cerita? Ya. Baik Ibu. Tahun 1985 bulan 11, waktu itu saya punya masalah banyak dalam hidup saya. Waktu itu saya berpikir bahwa apakah hidup itu hidup datang dari mana dan kemana. Dan saya pikirannya kenapa 1 minggu, 1 bulan, atau setahun, bagaimana bikinnya itu. Jadi saya punya banyak pertanyaan. Tiba-tiba saya mau membaca Alkitab, tetapi waktu itu saya tidak punya Alkitab. Suatu hari adik bungsu saya membawa Alkitab dari teman laki-lakinya. Saya langsung membaca Alkitab itu. Waktu saya membaca Alkitab itu, di Alkitab itunya menarik sekali. Menarik sekali hati-hati saya. Ya. Isi Alkitab itu menarik sekali buat Ibu. Iya. Selama membaca Alkitab Perjanjian Lama, saya mengerti dan mendapatkan jawaban apa yang menjadi pertanyaan saya. Ketika saya membaca Mazmur pasal 119 ayat 103, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saya mengalami itu. Saya bilang, ya sungguh benar. Saya bilangnya itu. Selesai membaca Perjanjian Lama, saya lanjutkan membaca Perjanjian Baru. Ketika membaca Perjanjian Baru, firman Tuhan keluar dari Alkitab dan masuk ke hati saya. Dari mana itu? Setiap firman Tuhan waktu baca masuk ke hati. Keluar masuk. Seperti itu. Saya mengalami kasih Tuhan yang besar, dan saya mengalami kasih karunia-Nya. Saya berdosa, Tuhan mati untuk saya. Saya menangis sekali.
hingus keluar. Karena kasih Tuhan yang besar dan dalamnya mahal. Ibu mengerti mengapa Yesus disalib ya, Iya, mengapa dia harus berdarah, menderita. Iya. Ya. Ibu mengerti bahwa itu adalah penebusan bagi dosa ini. Iya. Ya, ya, Sudah membaca Alkitab dari Kejadian ya. sampai Wahyu, saya percaya Tuhan Yesus sebagai Juru saya. Sebagai Tuhan. Ya. Ya. Itu setelah itu ibu pasti punya komitmennya. Ya. Bisa kami ingin tahu dasar ibu sampai berkomitmen untuk melayani Tuhan itu apa? Apa kira-kira yang mendasari panggilan ibu sampai ibu kemudian menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Dan kira-kira ibu masih ingat tahun berapa itu? Lalu dibawa ke gereja mana, bisa ibu ceritakan? Ya. Waktu itu saya tinggal di Seoul dengan adik saya. Sesudah baca Alkitab dan percaya Tuhan Yesus, saya tidak pikir ke gereja. Oh ya. Ya. Itu setahun, sesudah setahun, tahun 1986. Oke. Ya, bulan November. Ya. Exactly 1 year after. Dan saya mimpi. 1 year after. 1 tahun kemudian setelah ibu mengenal Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab, baru ibu masuk gereja. Jadi saya mimpi berturut-turut selama 3 hari tentang agama-agama. Pertama, malamnya di mimpi saya, di dalam mimpi saya ke kuil Buddha. Kuil Buddha. Jadi saya ke kuil Buddha yang berdiri depan pintu. Jadi saya lihat dalamnya kuil Buddha. Saya pikir, di tempat ini tidak untuk saya. Jadi saya meninggalkan dari sana. Yang kedua malam di dalam mimpi saya pergi ke masjid. Jadi saya berdiri depan pintu masjid. Saya lihat dalamnya masjid. Hanya orangnya berdiri dan pakaiannya, bajunya yang panjang, putih-putih. Mereka berdoa. Itu. Jadi saya waktu lihat, saya berpikir, tempat ini juga tidak untuk saya. Yes, saya pun pergi dari sana. Yang ketiga malam di dalam mimpi saya. Ini 3 malam berturut-turut itu Turut-turut, ya? Dan saya jalan sendiri jalan-jalan. Tiba-tiba orang-orang besar dan mereka angkatnya tongkat yang panjang. Pakai tongkat. Dan mereka ikuti saya. Saya takut sekali, so saya lari. Mereka juga lari dan mengikuti saya. Saya lari cepat sekali dan saya masuk sebuah bangunan. Waktu saya masuk di gedung itu, ada beberapa ruang kecil-kecil seperti itu lainnya. Dan pintunya tidak ada, tetapi curtainnya ada. Jadi saya paling ujung ruangnya saya sembunyi, masuk dan sembunyi. Mereka juga masuk gedung itu. Ikut terus. Ikut terus. Mereka cari saya. Mereka buka curtainnya satu-satu. Mereka datang depan
depannya ruang saya. Saya tolong Tuhan berdoa. Saya tidak pikir berdoa, tidak tahu, tetapi saya berdoa. Tolong Tuhan. Dan mereka membuka curtain satu-satunya, dan mereka datang ruang saya di depan. Saya sembunyi. Di mana ibu sembunyi ya? Iya. Mereka tetap kejar ibu ya? Iya. Mereka buka curtain ke ruang saya, cari saya, tetapi mereka tidak ketemu, tidak lihat, dan mereka ke tempat lain. Waktu itu saya langsung bangun dari tidur. Saya berpikir, mengapa mimpi itu berlangsung sampai 3 malam? Mimpi bersambung. Kemudian saya menyimpulkan bahwa Tuhan memimpin saya ke gereja. Jadi saya pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Gereja itu namanya Gereja Kesucian. Dan saya baptis gereja itu. Dibaptis. Pada saat itu ibu langsung dibaptis ya? Ya, puji Tuhan. Itu adalah mimpi yang membawa ibu pada panggilan dia. Baik ibu, kita lanjutkan. Setelah ibu dibaptis, kemudian ibu merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, untuk mengikut dia sungguh-sungguh ya. Kira-kira apa yang menjadi dasar panggilan ibu? Dan ibu masih ingat itu tahun berapa? Di gereja mana? Mungkin bisa cerita. Baik. Menjadi dasar panggilan itu adalah kasih Tuhan Yesus. Baik. Siapa mati untuk saya? Tidak ada seorang pun mau mati saya. Rela mati. Untuk saya, kecuali Tuhan Yesus. Tahunnya 1987. Ya, di gerejanya Kesucian. Gereja Kesucian tempat ibu pertama kali ke gereja ya. Baik itu. Sesudah ibu dibaptis, kemudian mengambil keputusan untuk mengikut dia seterusnya seumur hidup, bisa ibu ceritakan apa yang ibu lakukan sebagai pelayanan sebelum ibu meninggalkan Korea? Dan ibu bisa ceritakan itu tahun berapa dan tahun berapa ibu berani mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup ibu? Silakan ibu. Iya. Dari tahun 1987 bulan Juli, saya pelayanan di Paduan Suara dan sekolah minggu di gereja Kesucian. Tahun 1992 saya masuk ke SDT. Kemudian tahun Sekolah Tinggi Teologi maksudnya ya. Kemudian tahun 1995 waktu itu saya kelasnya 4, saya pindah ke gereja kecil dan pelayanan part-time sebagai evangelis. Selama 5 tahun. Oh, di gereja kecil bukan? Itu tetap di kota Seoul atau? Kota Seoul juga ya. Saya melayani di sambil kuliah ya ibu ya? Iya. Baik. Waktu itu saya melayani sebagai evangelis di sekolah minggu dan Paduan Suara konduktor dan pimpin di pemuda-pemuda dan yang lain-lain. Dan selanjutnya Roh Kudus membawa saya ke EMI
Center, Mission Center Iya. tahun 1999. Saya ungkapkan dulu apa itu AMI ini ya. Ya. Antioch Mission International. Ini adalah sebuah lembaga penginjilan dan sekaligus mendidik hamba-hamba Tuhan ya. Ya. Baik Ibu, lanjutkan. Tahun 1992 bulan Agustus, Ya. saya sudah masuk ke STT. Ya. Dan bulan Agustus saya menghadiri Mission Korea 92. Mission Korea 92 itu sebuah seperti KKR, crusade. Oh ya, mirip KKR ya. Ini recruit missionary. Ya, oke. Mereka buka Tantangan. setiap 4 tahun. Oh, Di programnya Mission Korea programnya buka 4 tahun sekali. Ya. Mereka buka mission program. Ya. Oh, Ya. Saya hadiri di sana selama seminggu. Ya. Di hari terakhir adalah commitment time. Oke. Ketika memutuskan sebagai missionary, dan saya merasa berjuang keras di dalam hati saya. Iya. Sebelah hati saya bilang harus Pergi. melakukan sebagai missionary. Tetapi sebelah hati saya yang lain bilang kamu tidak bisa. Oke. Namun saya tetap memutuskan untuk menjadi missionary. Hamba Tuhan. Ya. Baik Ibu. Waktu saya datang ke AMI Center, saya ingatkan komitmen saya. Saya tahun 1992, saya sudah lupa, tetapi Tuhan mengingatkan komitmen saya. Berarti sudah berapa tahun berselang gitu ya? Iya. So, dia membawa saya di AMI Center. Iya. Ya. Kemudian saya ketemu Dr. Wang, Dr. Thomas Dr. Wang. Itu director dari Ya. AMI ya. Dan dia mengusulkan supaya saya belajar lagi dari dia selama setahun. Jadi sebelumnya Ibu belajar teologi tapi bukan dari Sudah. AMI. Oh ya. Bukan dari yang AMI. lain. Ini sekarang sudah selesai. Saya waktu ketemu lanjutkan. Dr. Wang, dia bilangnya Lanjutkan kamu di belajar AMI. dari saya. Oke.